Kita hari ini akan membahas seperti yang sudah teman-teman ketahui, yaitu persahabatan online. Jadi kita akan bersama-sama sharing, berbagi pengalaman, dan juga kita akan mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan sebagai remaja-remaja, sebagai anak-anak muda yang sudah terbiasa dengan online ya. Online itu adalah dunia kita, dunia teman-teman dan juga saya saat ini. Jadi pasti kita tidak akan pernah bisa lepas dari yang namanya online atau teknologi. Dan kita juga tidak bisa lepas dari yang namanya friendship, pertemanan, karena itu tuh bagian dari kehidupan kita. Nah, maka itu mari sebelum kita membahas ini, saya mau berdoa, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa pada malam hari ini kami kembali bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, akan sharing bersama dan akan bertumbuh bersama di dalam PA kategorial, dan kami akan membahas satu bagian tentang persahabatan online yang mungkin saja setiap kami alami di dalam kehidupan pertemanan dan relasi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk pemberitaan firman pada malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, nah teman-teman, untuk memulai pembahasan ini, kita harus mulai dari firman Tuhan ya. Kita akan melihat firman Tuhan yang mendasari kita, itu firman Tuhan yang paling terkenal tentang persahabatan. Itu di Amsal 17 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ini adalah satu ayat yang cukup populer untuk ketika berbicara mengenai persahabatan. Jadi persahabatan tuh biasanya seringkali dikaitkan dengan dari pertemanan ya, maksudnya bukan yang berhubungan darah. Tapi tidak jarang juga sahabat bisa lahir dari saudara juga. Tapi biasanya sahabat itu tuh teman. Nah, di Amsal 17 ayat 17 nih bilang seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Itu artinya ketika kita menjadi sahabat, berarti kita harus memberikan kasih setiap waktu. Setiap waktu itu dalam arti ketika sahabat kita membutuhkan kita, meskipun dia di dalam keadaan terpuruk, atau dia di dalam keadaan dia berbuat salah, dia melakukan satu dosa, atau hal apapun yang sedang sahabat kita lalui, kita sebagai sahabat, Amsal mengatakan bahwa kita harus menaruh kasih kepada dia. Kita harus menjadi teman, kita harus menjadi sahabat yang ada selalu buat dia. Dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, biasanya kalau konteks saudara tuh kan biasanya kita tuh dekat dengan keluarga ya, hubungan darah. Biasanya kalau kita ada butuh sesuatu atau kita ada masalah apa, mau pinjam duit atau hal apapun, biasanya tuh pasti ke keluarga dulu kan. Nah, tapi Amsal ingin mengatakan bahwa kita harus menjadi sahabat yang juga hadir, menaruh kasih, menjadi saudara di dalam kesukaran. Jadi bukan hanya untuk happy-happy. Nah, seringkali kan pertemanan itu tuh seringkali hanya sekedar untuk happy-happy, hanya sekedar untuk senang-senang aja gitu. Nah, tapi Amsal mau mengatakan setiap kita nih, teman-teman dan saya, ketika kita menjadi seorang sahabat, kita juga harus menjadi sahabat yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara saat mereka sedang mengalami kesukaran. Kemudian kalau kita berbicara mengenai era zaman sekarang, itu kita hidup di era online. Era teknologi, semua komunikasi itu online, lewat media sangat cepat sekali. Nah, maka untuk online users seperti kita, Pengkhotbah 9 ayat 18, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusak banyak hal yang baik. Maksudnya apa, teman-teman? Mungkin pengkhotbah di sini bilangnya alat-alat perang ya, maksudnya perang zaman dulu. Tetapi dalam konteks kita saat ini,
Online itu, media sosial itu bisa menjadi alat kan. Itu sesuatu alat untuk kita berkomunikasi, alat untuk kita menemukan informasi. Itu adalah alat online itu, media sosial. Dan firman Tuhan mengatakan dalam Al-Quran bahwa hikmat itu lebih daripada itu semua. Online, kalau zaman dulu tuh perang, alat-alat perang, senjata dan lain-lainnya, parang, pedang, semuanya zaman dulu itu sesuatu yang sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk perang. Sehingga itu baik, itu hampir semua orang punya zaman dulu. Bahkan kalau teman-teman tahu di Amerika saat ini, hampir semua rumah yang sudah di atas usia tertentu pasti diizinkan untuk punya senjata di rumah. Makanya kenapa ada aksi tembak-menembak di Amerika dengan leluasa, karena tuh di setiap rumah tuh pasti ada senjata. Nah, itulah yang kenapa ayat firman Tuhan mengatakan alat-alat perang itu baik. Tetapi pengkhotbah bilang, hikmat itu lebih baik daripada alat-alat yang dianggap bisa menaklukkan musuh. Nah, maka itu dalam konteks kita hari ini, media sosial itu baik. Kita, teman-teman, saya yakin ya teman-teman sudah tahulah fungsi media sosial itu seperti apa. Teman-teman bisa searching googling dengan sangat cepat menemukan hal-hal baru gitu. Apa aja bisa teman-teman dapat, semua hanya dengan mencari di media sosial. Iya nggak? Halo. Halo. Iya, John tahu. Benar. Jangan diam aja ya teman-teman. Oke. Saya tidak bisa lihat teman-teman, jadi dikeluarkan suaranya. Benar ya, jadi itu tuh alat yang sangat baik. Kadang-kadang kita tuh bisa nggak usah tanya orang lah, asal punya HP dan internet, itu jawaban bisanya kita temukan. Itu baik. Tapi pengkhotbah mau ngomong bahwa hikmat itu lebih baik daripada itu semua. Orang yang bisa berselancar di media sosial tetapi tidak punya hikmat itu nggak guna lah, nggak akan ada gunanya. Tapi pengkhotbah juga ngomong, tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa menggunakan alat perang pada saat itu dengan baik, maka orang itu keliru dalam menggunakan alat perang, maka itu akan merusak sesuatu hal yang baik. Begitupun juga dengan teman-teman dan saya yang pengguna online ini. Kita adalah orang-orang yang menggunakan media sosial ini, media online ini. Kalau kita tidak penuh hikmat, kita akan keliru. Dan kalau kita keliru, maka bisa merusak hal-hal yang baik. Jadi saya tidak bilang bahwa online itu buruk. Saya nggak setuju, karena saya sangat terbantu dengan online. Dan saya rasa teman-teman juga terbantu dengan media online dan lain-lainnya. Jadi media online itu tidak buruk. Media sosial itu tidak buruk. Tetapi kita manusia pengguna yang tidak berhikmat, kita bisa keliru dan akhirnya merusak banyak hal yang baik. Itu yang perlu teman-teman pahami ya tentang kita sebagai pengguna media sosial ini. Nah, mari kita masuk tentang persahabatan online. Apa yang dimaksud dengan persahabatan online? Persahabatan online itu adalah persahabatan tuh memang menjadi satu kebutuhan bagi kita semua, terutama bagi remaja dan pemuda, usia muda. Rasanya miskin, kita akan merasa miskin atau merasa aneh ya, sekali kalau seandainya kita nggak punya sahabat, seandainya kita nggak punya teman. Kalau hidup sendiri tuh nggak enak. Mungkin ada yang senang sendirian, tetapi saya rasa semua orang pasti senang punya teman. Di sini ada yang nggak suka punya teman? Ada? Kayaknya nggak ada ya. Atau ada, tapi tidak berani bilang. Nggak ada ya. Di sini pasti saya yakin lah ya, meskipun mungkin ada yang tidak suka punya teman banyak, tapi paling tidak teman-teman pasti suka berteman. Dan fasilitas online ini memungkinkan orang untuk memiliki sahabat yang tidak terbatas. Jadi kita dengan media online, kita tuh bisa punya sahabat yang tanpa batas. Karena perkembangan zaman, era modern ini. Nah, mari kita lihat ya. Persahabatan online itu tuh sebenarnya sudah ada sejak dulu, teman-teman. Cuman istilahnya tuh bukan online, bukan persahabatan online. Tadi saya udah buka sedikit sih, tapi kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Sebelum persahabatan online di era zaman dulu, itu apa? Ya, buka lagi. Kira-kira apa? Ada yang Sahabat bisa menyebut? Ya, iya, sahabat pena ya. Benar, sahabat pena. Jadi itu
benar sekali. Jadi zaman dulu ya, kayaknya saya rasa sampai batas tahun 2010 mungkin ini tuh masih populer karena waktu saya SD itu 2000-an lah, 2005-an. Nggak tahu teman-teman udah lahir atau belum, tapi itu saya masih SD. Saya ingat banget saya dapat tugas bahasa Indonesia itu untuk tulis surat pena. Nggak tahu teman-teman dapat atau enggak. Teman-teman dapat nggak ya mata pelajaran itu? Nggak tahu ya, cuman waktu zaman saya SD itu tuh masih ada. Dan sahabat pena itu, ini saya dapat dari internet ya, ini bukan punya saya. Jadi sahabat pena tuh caranya gimana sih cara berteman sahabat pena dulu penpal, biasanya penpal tuh biasanya disebut seperti itu. Itu tuh gimana caranya gitu. Jadi kita menulis surat, menulis beberapa banyak surat gitu. Lalu kita kirim ke alamat yang random gitu. Jadi alamatnya random aja kita kirim. Terserah. Nah, nanti biasanya kita akan bisa menemukan sahabat pena kalau salah satu dari surat kita itu dibalas. Jadi misalnya saya bikin surat, halo saya ini, terus saya kirim ke 10 alamat. Nah, nanti dari 10 alamat itu nanti ada yang balas. Nah, ketika ada yang balas, itu saya bisa menjadi sahabat penanya dia. Nah, biasa tuh ada tanda, ini sahabat pena nih siapa yang tulis, usia berapa. Jadi bisa menjadi oh ini usia anak sekolah dasar, berarti anak-anak sekolah dasar atau usia remaja. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman baca di sebelah ini ya, jadi dia tuh sedang menceritakan hal-hal yang sehari-hari gitu. Dia bilang dia mau ujian semesteran, ini tahun 2003 ya, teman-teman udah lahir belum? Jadi seperti itu. Jadi itu sudah ada sejak dulu. Jadi persahabatan online ini bukan hal baru. Ini hanya medianya aja yang baru gitu. Tetapi gayanya itu sudah gaya lama. Karena dulu ada namanya penpal atau sahabat pena. Dan ini seru ya, zaman dulu tuh kayak kita menanti-nanti siapa dia gitu. Kita menanti-nanti dan kita kan nggak saling tahu juga dia seperti apa rupanya, bentuknya, kecuali kalau sudah akrab lalu kirim foto. Nah, itu seperti itu. Jadi zaman dulu tuh sudah ada yang namanya persahabatan. Sebenarnya persahabatan online ini bahasa lain dari persahabatan jarak jauh. Nah, itu juga sahabat pena ini. Nah, mari kita lihat teman-teman. Kita lihat pro dan kontra dari persahabatan online. Sejak media mulai muncul, dunia teknologi mulai ada, maka muncullah media-media online. Saya ingat banget, nggak tahu teman-teman masih mendengar ini atau enggak, tapi saya ingat banget media komunikasi pertama yang saya punya online itu tuh adalah Friendster. Nggak tahu teman-teman pernah dengar nggak kata Friendster. Jadi Friendster ini mirip dengan Facebook, tapi tidak sekompleks Facebook. Jadi Friendster tuh pertama kali punya, dan ketika waktu itu saya ingat banget tuh SMP, ketika Friendster pertama kali muncul, wah itu teman-teman angkatan saya, pokoknya generasi saya itu benar-benar excited banget untuk menemukan teman-teman online gitu dari berbagai negara, berbagai dunia gitu. Kita add banyak orang lalu berteman. Pokoknya Friendster itu menjadi pertama. Lalu tiba-tiba Friendster nih mulai hilang, sampai sekarang nggak ada kan. Lalu Facebook muncul. Nah, Facebook muncul ini juga saya ingat banget pertama kali saya punya Facebook itu saya add semua orang. Jadi saya ingat banget saya add semua orang, lalu mulai cari teman gitu, cari teman ngobrol, cari teman, saya dapat teman dari Italia, dari Amerika, pokoknya semuanya deh. Terus nanti belakangan pas saya udah lulus SMA, saya baru sadar ini siapa aja nih nggak kenal, akhirnya saya hapus di Facebook itu. Nah, jadi Facebook itu selanjutnya, dan Facebook masih bertahan sampai sekarang. Lalu ada BlackBerry Messenger, ada Skype zaman dulu, lalu Twitter, sampai sekarang juga Skype masih ada, cuma BlackBerry udah nggak ada. Pokoknya hal-hal seperti itu. Email lalu baru berkembang sampai sekarang ada WhatsApp, ada Instagram, ada segalanya. Kita bisa dapat teman dari berbagai platform ini. Ada dari blog juga, dari YouTube, pokoknya segalanya kita bisa mendapatkan teman, bisa mendapatkan kenalan secara online. Nah, mari kita lihat pro dan kontra yang bisa saya terjadi di dalam persahabatan online ini. Pertama adalah perkenalan tanpa harus mengenal secara fisik dan menerima apa adanya. Nah, ini menjadi ya teman-teman, menjadi satu hal yang seringkali terjadi di dalam pertemanan online. Jadi sebelumnya kita bisa aja tidak menunjukkan muka kita, tidak menunjukkan diri kita gitu.
Dan pertemanan itu tuh bisa terjadi dengan apa adanya, lewat perkataan, lewat percakapan, jadi tanpa melihat secara fisik. Sedangkan biasanya kalau kita ketemu secara langsung itu biasanya nggak selalu sih, memang fisik tuh tidak selamanya, cuman terkadang ada yang bisa terjadi pemilihan gitu, terjadi pemilihan, aku lebih suka berteman dengan orang yang seperti ini, fisiknya seperti ini ya, ada yang seperti itu di dunia nyata. Tapi kalau di dunia media sosial, apalagi cuma chatting-an dan persahabatan, itu seringkali tidak mengenal secara fisik gitu. Jadi menerima apa adanya, hanya lewat percakapan itu bisa menjadi bestie, bisa menjadi teman baik. Kemudian selanjutnya persahabatan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau misalnya nih teman-teman punya sahabat yang live gitu, sahabat yang fisik, secara fisik itu ketemu langsung, itu kan kita biasa ada batas, misalnya kayak kita harus janjian dulu, kalau zaman dulu tuh ya, zaman dulu banget, harus janjian dulu ketemuan di mana, baru bisa ketemu. Tapi kalau persahabatan online itu terbatas ruang dan waktu, bisa sambil kita belajar, kita bisa chatting-an, sambil kita makan, semuanya tuh bisa dilakukan tanpa terbatas ruang dan waktu. Lalu membuka pintu perkenalan yang lebar dan meluas. Jadi kita seperti yang tadi saya bilang, kita bisa punya kenalan di luar negeri, kita bisa punya kenalan yang di ujung bumi yang kita nggak pernah tahu, bahkan mungkin kita nggak pernah tahu ada negara itu di peta sebelumnya, tapi kita bisa berkenalan dengan orang dari negara tersebut. Terus dapat belajar budaya lain. Dengan adanya persahabatan online, kita bisa belajar budaya lain gitu. Saya ingat banget saya pernah berkomunikasi dengan orang di Italia. Karena waktu itu ternyata nama tengah saya tuh Castigliani kan. Nah, nama tengah saya itu dulu ya masih alay-alaynya ya zaman Facebook. Jadi cari orang yang nama sama kayak saya gitu. Terus saya cari, terus ketemu ternyata Castigliani ini nih banyak orang Italia yang punya nama kayak gitu. Nah, akhirnya temenan lah sama orang Italia, akhirnya saya tahu budaya Italia itu seperti apa, gitu. Tapi pakai bahasa Inggris ya, bukan bahasa Italia. Jadi seperti itu. Jadi saya bisa belajar budaya lain gitu, tanpa saya harus pergi ke negara itu, tapi lewat dan tanpa juga saya harus cari di Google, tapi saya bisa tahu langsung dari orang tersebut. Nah, ini adalah hal yang pro ya, sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan yang bisa kita nikmati di era persahabatan online ini. Lalu kemudian hal berikutnya adalah menjaga relasi. Jadi ketika berpisah secara fisik tidak perlu khawatir akan kehilangan kabar karena ada media online untuk komunikasi. Beberapa waktu yang lalu saya ada nonton film, jadi film tahun 90-an, saya lupa judulnya apa. Jadi film itu tuh, waktu itu filmnya tuh menceritakan di masa tahun 90-an ya. Jadi ada satu perceraian lah. Jadi suami istri ini cerai, lalu anaknya besar, mereka ketemu gitu ceritanya. Dan dia nggak tahu ternyata mantan istrinya ini sudah meninggal selama 10 tahun. Dia nggak tahu karena zaman itu ceritanya filmnya tahun 90-an, tapi filmnya menceritakan latar tahun 50-an. Jadi tidak tahu mantan istrinya sudah meninggal karena tidak ada kabar, tidak ada media apa-apa yang bisa jadi komunikasi. Sudah lost contact tuh benar-benar lost zaman dulu, benar-benar hilang kontak. Jadi dia kaget ketika mendengar mantan istrinya sudah meninggal. Nah, seperti itu. Itu kasus zaman dulu. Tapi kalau zaman kita enggak. Kita bisa tahu informasi apapun. Bisa stalking apapun. Kalau orang yang kita cari tahu nggak ada media sosial, kita bisa cari dari keluarganya, kita bisa cari dari sahabatnya. Pokoknya kita bisa menemukan kabar dari orang yang sudah tidak kita ketemu lagi. Misalnya teman TK, teman SD yang udah lama nggak ketemu, terus tiba-tiba tinggal asal ingat namanya aja, kita bisa cari di semua media sosial dan bisa ketemu orang itu. Jadi itu dengan persahabatan online itu bisa menjaga relasi. Atau misalnya teman-teman nanti ketika berpisah dengan sahabat teman-teman atau sahabat teman-teman pindah keluar kota, tetap masih bisa komunikasi. Kemudian bisa tahu kabar up to date dari teman sekolah dulu. Jadi bukan hanya tahu kabar gimana dia, tapi yang up to date. Kan kalau story ya, itu kan bener-bener biasanya tuh at the moment gitu. Pada saat itu juga kita bisa tahu dia tuh lagi ngapain, dia lagi di mana. Oh, bisa tahu ini lagi ngapain gitu. Jadi bisa tahu up to date. Kemudian mengembalikan pertemanan yang sudah sempat lost, itu seperti yang tadi saya katakan. Jadi ini adalah hal yang menyenangkan sih teman-teman ya. Menyenangkan di era kita saat ini, kita punya
jejaring yang seperti ini. Kita bisa tahu hal-hal yang cepat gitu. Selama saya di sini, saya kan punya sahabat-sahabat. Tapi kan mereka semua tuh di Jakarta, ada yang di Bali, ada yang di mana-mana lah. Saya tidak bisa bertemu dengan mereka secara langsung, tapi saya bisa berkomunikasi terus-menerus dengan mereka. Saya bisa berbagi kesedihan saya dengan mereka, saya bisa curhat ke mereka bisa curhat ke saya, kita bisa saling tahu kabar karena ada komunikasi, karena ada online ini. Jadi persahabatan online saya dengan mereka, meskipun mereka itu adalah teman fisik saya, teman secara fisik dulu, maksudnya teman yang sering ketemu, tapi sekarang sudah menjadi sahabat online, sahabat jarak jauh. Dan karena ada media online ini, akhirnya saya bisa akrab kembali, saya bisa terus akrab dengan mereka. Nah, ini adalah pro-pro yang bisa teman-teman temukan, hal-hal positif yang bisa teman-teman temukan di dalam persahabatan online. Atau mungkin ada hal-hal lain yang bisa nanti kita bicarakan bersama ya. Lalu berikutnya tentang persahabatan online ini juga ya. Kita bisa pelihara persahabatan online ini didasari oleh biasanya tuh minat yang sama. Kita maksudnya langgeng gitu ya, persahabatannya meskipun online tapi langgeng ini itu karena didasari minat yang sama. Misalnya kita sama-sama suka apa gitu, suka K-pop atau apa gitu, terus karena itu sama jadinya persahabatannya tuh terjaga. Terus keterbukaan diri, saling kepercayaan, saling dukung, penerimaan. Dan jadi akhirnya tuh mendorong munculnya pertemuan. Jadi pertemuan tatap muka dan resproisatasi antar individu sebagai bentuk perilaku pemeliharaan hubungan. Jadi ada pertemuan, jadi ada connect yang lebih lanjut ke kehidupan nyata. Saya punya cerita teman saya, dia penulis di apa webtoon ya. Apa sih biasanya teman-teman yang kalau kalian baca-baca komik itu di mana? Saya lupa namanya. Di Wattpad, Con. Ya, Wattpad. Nah, teman saya tuh penulis Wattpad. Dia penulis Wattpad cukup banyak ceritanya, bahkan satu sudah jadi buku. Nah, dia menemukan sahabat-sahabat online itu dari pembacanya. Jadi karena pembacanya suka dengan cerita dia di Wattpad, akhirnya ada satu grup yang membahas tentang bukan membahas, satu grup tentang grupnya teman saya ini, grup penulis ini, teman saya penulis ini. Jadi di situ dia akhirnya menemukan sahabat-sahabat baru gitu lewat media online ini, karena dia suka menulis Wattpad, pembacanya tuh suka, akhirnya berinteraksi, akhirnya mereka punya satu grup yang memang pengikut sahabat saya yang penulis ini. Jadi dia bisa menemukan, akhirnya dia cerita dia akhirnya bisa mendapatkan teman baru, akhirnya karena mereka sudah akrab secara online, akhirnya mereka ketemu beberapa orang dalam grup itu ketemu ngobrol karena mereka punya satu minat yang sama. Mereka senang dengan genre cerita yang teman saya tulis. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini adalah hal-hal yang menyenangkan sebenarnya punya online bestie ya, punya sahabat online. Nah, karena saya yakin teman-teman di sini semuanya mungkin punya yang namanya sahabat online. Nah, saya mau minta nih beberapa dari teman-teman untuk sharing, untuk cerita pengalaman kalian punya sahabat online. Silakan. Apakah saya harus sebut namanya? Siapa duluan yang mau? Yang punya pengalaman sahabat online. Saya rasa hampir semua pasti pernah lah mengalami punya sahabat online. Siapa yang mau sharing? Silakan. Siapa duluan? Keisha mungkin? Boleh. Ya, mau sharing silakan. Sharing pengalaman, pernah nggak punya sahabat online, terus gimana pengalamannya, boleh di-sharingkan? Oke, jadi
Sebelumnya, Shalom, kenalin aku Kezia Fernanda, panggilannya Kezia aja gitu. Aku sekarang kelas 11 SMA. Nah, aku mau cerita kalau dulu aku pas SMP itu punya teman yang akrab banget lah, bestie gitu. Tapi ini teman sekolah ya. Nah, teman sekolah aku ini, dia pernah cerita kalau dia itu masuk di salah satu grup fandom K-pop gitu ya. Nah, berarti satu minat ya. Iya, benar, satu minat. Terus Oke. pasti ada yang dekat gitu ya. Maksudnya relasinya menjadi lebih dekat gitu. Nah, terus saking kami itu sangat dekat gitu ya, dia ngasih lah list gitu ya. Ini tuh list role player lah. Kalau misalnya teman-teman tahu. Kalau teman-teman nggak tahu, jangan cari tahu lah gitu. Kenapa? Terus jangan cari tahu pokoknya. Oke. Kayak habis itu teman aku ini share lah ke aku kayak, Kes mau nggak join ini gitu. Terus aku bilang, hai itu apaan? Emang itu ngapain gitu. Terus dijelasin lah di sini tuh kita itu kayak masuk grup, tapi kita itu nggak boleh saling tahu kehidupan kita aslinya gitu. Misalnya Samaran berarti. iya benar, samaran. Jadi misalnya nih, aku misalnya meragain siapa gitu ya. Tapi aku nggak boleh ngasih tahu kalau aku tuh misalnya aslinya kelas 11 gitu. Nggak boleh. Atau bahkan nama asli juga nggak boleh. Harus nama samaran gitu. Oke. Jadi benar-benar itu kita jadi orang lain gitu. Terus serunya di situ apa, Kay? Maksudnya seru di komunitas itu tuh apa? Di bagian itu, link itu. Kalau serunya sih kita jadi kayak misalnya kita itu tahu kalau seperti mungkin yang tadi contoh udah bilang kayak kalau contoh kan kayak lebih ke negara gitu ya. Kalau di sini tuh lebih ke antar kota gitu, luar kota. Jadi misalnya serunya itu kita itu nyambung gitu omongannya kayak karena kan juga awalnya itu apa ya minatnya itu sama kan. Nah, terus juga jadi ya gitu deh. Jadi apalagi kalau ngomongnya itu nyambung gitu. Jadi makin tambah seru gitu. Jadi hal positif apa yang kamu dapat dari pertemanan yang jadi tunggu dulu, pernah nggak dari salah satu dari orang-orang yang nggak saling kenal itu akhirnya kamu jadi tahu aslinya kamu jadi temenan sama dia gitu dari antara mereka yang tidak beridentitas itu? Ada sih lumayan banyak. Oh, jadi akhirnya kamu tahu mereka di dunia nyata tuh seperti apa? Iya Siapa? benar. Iya. Berarti positifnya apa yang kamu mau dapat dari itu? Halo? Iya contoh sorry tadi putus-putus Oh kenapa? iya, positifnya apa? Hal-hal baik yang kamu dapatkan dari itu tuh apa? Dari persahabatan di situ tuh apa? Maksudnya apakah ada yang menurut kamu ini memberkati kayak gitu? Menurutku sih ada ya. Soalnya mungkin aku kayak bersyukur di antara banyaknya apa ya orang-orang di sana itu kan mayoritasnya Islam gitu ya. Nah tapi aku menemukan anak Tuhan gitu. Walaupun mungkin kita ya emang apa ya mungkin nggak terlalu yang religius banget gitu ya. Tapi kan ketika kita bertemu anak Tuhan tuh kayak kita ngerasa seneng gitu ya. Kayak ada sukacita gitu. Ketemu saudara seiman gitu ya. Iya benar. Oke, ada lagi yang mau di-sharingkan, Kay? Mungkin kalau dari aku sih jangan pernah ikut kayak grup kayak gitu karena itu tuh benar-benar tantangan banget dan Rian kayak ketawa. dan kayak masuk lubang buaya. Itu Oke. benar-benar
Coba nanti di-sharingkan ini ya negatifnya ya. Kita bahas yang positif-positifnya dulu. Oke, siap. berarti bisa menemukan sahabat baru lah ya, teman baru. Terus ada lagi nggak kira-kira yang lain? Silakan. Siapa mau sharing tentang persahabatan online? Ini masih yang positifnya ya, Cak. Iya, boleh lah, Rian. Apa kira-kira hal positif yang kamu dapatkan? Waduh, jadi ini nggak perlu perkenalan kan? Ini Nggak sudah usah, tertera kalau misalnya ini ini ada Rian. nama saya, Oh iya, Rian. Oke, oke. dari persahabatan online itu pengalaman saya juga pernah yang seperti Kak Kezia, tapi saya Oh, di sini mau cerita yang dari game aja kenalannya. oh dari Eh, game. ya, Benar, dari game jadi online ya. ya ada dulu tuh pas SMP. Sekarang saya itu kelas 1 SMA. Dulu pas SMP kelas 8 sampai kelas 9 tuh saya pernah main satu game. Itu Mm-mm. gamenya seperti role play juga. Jadi bermain peran, tapi bermain perannya ini kayak survival, bertahan di dunia zombie-zombie gitu. Oh, Nah, di oke. situ saya ya dapat teman-teman dari negara-negara lain. Jadi untuk itu, untuk kami berkomunikasi tiap tiap ada misi dan lain-lain kegiatan gitu di dalam gamenya, kita harus pakai bahasa Inggris kan pasti. Nah, Mm-mm. dari situ kan saya mulai join tim. Di situ akhirnya saya ketemu nih beberapa orang, tapi yang mengejutkannya ya mereka udah jauh lebih tua daripada saya, tapi juga ada yang dekat usianya dengan saya. Ya, mungkin dari pertemanan saya itu yang dengan saya mengenal mereka, saya bisa mengenal ya, tadi seperti yang telah Contoh bilang di PowerPoint, bisa mengenal budaya mereka, tapi mungkin dari saya sendiri, saya bisa melatih diri untuk bisa Bahasa Inggris. berbahasa Hmm. Inggris, bahasa-bahasa lain. Bahkan mengenal budaya mereka, saya kadang nanya-nanya budaya mereka, apa sih arti dari Oh. ini di bahasa ini? Soalnya mereka juga ada yang dari Malaysia, India, dan lain-lain gitu. Identitasnya tapi kamu tahu? Kalau identitas, mungkin sebatas nama dan usia aja. Oke. Sip. Thank you. Oke. Ada lagi cerita tentang pro-nya, hal-hal positif yang bisa dibagikan dari punya persahabatan online. Jadi aku ini juga korban RP sama kayak Cekesha. Oh, oke. Berarti sudah ada 2 korban ya? Jadi aku Apa? setuju sama Cekesha untuk yang masih nggak tahu tentang RP nggak usah cari tahu, nggak usah ikut-ikut lah pokoknya. Itu udah masa lalu banget, zaman-zaman depresi, sumber Oh, depresi. oke. Oke. Jadi Terus? kan kayak yang udah dijelasin Cekesha tuh di RP kita itu pakai identitas orang bukan identitas diri sendiri. Jadi kayak kalau misalnya kita insecure tentang sesuatu yang dari kita, fisik kita, itu nggak kelihatan sama orang lain karena kita pakai muka orang gitu loh. Terus juga kalau dari pengalamanku sendiri, aku jadi bisa apa ya, belajar tentang agama orang sama kayak pekerjaan orang gitu, profesi orang. Karena kan kita bisa nge-role play jadi profesi tertentu juga gitu loh. Oh, Aku oke, pernah oke. udah apa ya, aku benar-benar udah kasih tahu kalau aku itu Kristen, tapi di RP itu aku nge-role play jadi penghulu nikahan orang Muslim. Astaga. Terus? Jadi aku sekarang ngerti, jadi oh penghulu itu kerjanya begini toh gitu. Jadi role play itu tuh kayak main drama gitu ya? Iya kayak drama tapi kalau apa kadang kita jadi nggak bisa bedain mana online mana real gitu. Jadi kayak RP itu bener-bener dunia kita gitu loh. Iya, 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 iya. Berarti positifnya itu ya, hal yang bisa kamu pelajari ya?
Dunia baru. Dunia baru. Ada lagi? Kia? Sama aku juga pernah punya teman luar negeri dari Arab. Itu ya aku jadi bisa tahu sesuatu tentang Arab yang kayak yang orang-orang di internet itu nggak pernah ceritain itu tentang Arab, tapi aku jadi tahu karena punya teman dari Arab. Keren. Nah, berarti kalian memang bagian daripada orang-orang yang terlibat dalam persahabatan online. Ada lagi mungkin yang mau sharing? Ada lagi yang punya pengalaman berbeda dari ketiga orang ini? Atau ada lagi yang lain? Siapa gitu yang pengen berbagi lagi tentang hal-hal seru? Mungkin selain role play dan games. Oke, nanti kalau misalnya ada, jangan sungkan ya untuk sharing. Kita sharing-sharing bareng. Oke, supaya kita bisa saling-saling tahu. Nah, jadi dari pro ini kita bisa tahu ya, ada hal positif yang bisa kita ambil gitu dari media sosial, dari persahabatan online, lewat games, lewat tadi role play itu. Nah, tapi ada juga hal-hal negatif seperti yang kalau saya tangkap nih ya, kalau saya tangkap dari cerita teman-teman yang pernah main di role play ini, salah satu hal yang mungkin negatif itu adalah kita jadi faking. Memang konteksnya games sih ya, mungkin konteksnya bermain, konteksnya tuh games, tapi jadinya kita bisa kalau misalnya keterusan, kita bisa menjadi orang yang tidak apa ya istilahnya itu tidak suka sama diri sendiri. Kayak tadi kan Cia bilang kalau misalnya kita nggak suka sama diri kita bisa jadi orang lain di dalam media sosial itu, di dalam role play itu. Nah, itu bisa kalau memang kita sampai sebatas kita bermain aja, tapi kalau sudah kelewatan sampai kita akhirnya kita dalam pikiran kita, oh saya pengen seperti dia, saya pengen seperti tokoh ini. Ternyata kita nggak seperti itu kan, jadi kita tidak mengasihi diri, akhirnya gambar diri rusak. Nah, itu bisa hal-hal negatif yang bisa terjadi. Kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri. Nah, mari kita lihat beberapa hal lain tentang kontra yang terjadi dengan media online ini. Nah, ini yang sudah tidak perlu saya jelaskan panjang lebar, saya yakin teman-teman sudah sering mendengar teguran seperti ini, yaitu menghabiskan waktu berjam-jam dengan online untuk berkomunikasi dan melupakan tanggung jawab dan orang-orang di dunia nyata. Nah, ini kontra yang bisa terjadi, karena kita terlalu terhanyut ya bahasanya ya, terhanyut di dalam media online ini, sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang lupa waktu. Padahal kita punya tanggung jawab seperti mengerjakan tugas atau bantu orang tua, dan kita juga punya relasi secara fisik atau relasi secara langsung. Kita jadi lupa. Nah, biasanya ini tuh sering banget terjadi lah, semuanya pasti pernah lupa waktu lah dalam bermain handphone. Saya salut sama orang-orang yang nggak pernah, itu hebat. Karena saya sendiri pun pernah terhanyut di dalam bermain handphone gitu. Jadi kalau ada yang tidak pernah tidak pernah lupa waktu dalam bermain handphone, berarti time manajemennya bagus banget. Tapi ini yang sering sekali terjadi. Lalu berikutnya adalah, nah ini dia tadi, berhubungan dengan yang tadi di-sharingkan oleh teman-teman dan juga yang saya tangkap hal negatifnya, itu ditipu dan menipu secara online. Secara tidak langsung kita jadinya menipu dan ditipu juga melalui komunikasi dengan terbongkar semua data-data pribadi juga. Misalnya gini, kita bisa ada dua hal gitu, kita bisa ditipu dan menipu dengan identitas palsu, atau bisa juga kita ditipu dengan karena kita buka semua identitas kita, jadi orang tuh bisa tahu kita tinggal di mana, kita sekolah di mana, kita kayak gimana, akhirnya kebongkar, akhirnya orang berbuat jahat gitu, karena semua data-data pribadi terbongkar. Jadi ini dua hal ya, ditipu dan menipu nih bisa identitas palsu, atau bisa juga karena identitasnya terbongkar, akhirnya ditipulah, akhirnya kena tipu. Nah, ini yang menjadi kontra ya di dalam persahabatan online. Jadi maka itu teman-teman, kalau teman-teman berkenalan secara online dengan siapapun, jangan serta-merta teman-teman langsung ya kasih tahu nama asli, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi jangan semerta-merta teman-teman langsung kasih tahu semuanya gitu. Semua yang teman-teman punya, sekolah di mana, orang tuanya siapa, jangan kalau belum bertemu dan berkenalan jauh dan mungkin secara langsung dengan orang tersebut. Atau kalau orang tersebut teman-teman tidak bisa percaya, jangan pernah memberitahukan hal-hal pribadi. Dan bukan hanya tentang
apa sih lokasi sekolah atau orang tua dan lain-lain, bahkan kegemaran kita, pergumulan kita. Kalau misalnya mereka sudah tahu kita aslinya, maksudnya nama kita dan semuanya sudah tahu, jangan juga teman-teman langsung serta-merta curhat semuanya gitu secara terus-menerus, karena itu bisa disalahgunakan kalau kita tidak mengenal dengan baik sahabat online kita tersebut. Nah, selanjutnya, nah ini dia, adanya unsur pornografi atau kejahatan pelecehan seksual di media sosial. Teman-teman, saya rasa saya tidak perlu memfilter dalam membahas ini, karena teman-teman sudah tahu dan mungkin juga banyak tahu tentang hal ini. Jadi karena online ini terbuka dengan lebar, maka pornografi dan pelecehan seksual itu juga bisa terjadi secara online. Misalnya teman-teman video call random atau apa, kalau pakai media tertentu gitu, lalu tiba-tiba ketemu orang-orang yang ternyata dia penjahat seksual, itu bisa saja terjadi. Jadi itu harus hati-hati. Hati-hati jangan sampai ada video call seksual atau hal-hal seperti itu. Nah, itu harus dihindari. Itu teman-teman tahu bahwa itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Jadi online ini bisa membawa kita kepada jatuh dalam dosa pornografi atau bahkan mengalami pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu bukan hanya sekedar secara fisik itu ketemu lalu diperkosa atau hal-hal lain, bukan kayak gitu aja, tapi pelecehan seksual itu bisa terjadi lewat media dengan meminta hal-hal yang berbau pornografi. Nah, ini adalah kontra, ini adalah hal-hal negatif yang bisa terjadi dengan online ini, dan mungkin tidak bisa kita filter, tidak bisa kita hindari, karena itu terjadi begitu saja. Jadi makanya teman-teman harus berhikmat. Tadi ya, pengkhotbah bilang, sehebat apapun alat perang itu, sehebat apapun media sosial, secanggih apapun, kalau kita tidak berhikmat, kita bisa jatuh di dalam dosa dan pelanggaran yang malah semakin buruk. Teman-teman, saya mau bilang bahwa di era sekarang ini, dosa tuh semakin menjadi sesuatu yang biasa aja. Orang menganggap itu biasa aja. Nonton pornografi itu biasa aja. Kalau misalnya cari-cari sesuatu yang berhubungan dengan pornografi itu hal biasa, atau biasa aja kok kalau misalnya menghabiskan waktu berjam-jam di depan handphone. Ini kan era sekarang. Nah, ini harus kita waspadai, karena seiring berjalan waktu dosa tuh menjadi samar gitu, menjadi blur. Nah, ini bahaya untuk kita anak-anak Tuhan. Kita harus punya prinsip. Firman Tuhan bilang harus hidup berbeda dengan dunia. Jadi kalau prinsip dunia seperti itu, kita jangan seperti itu. Kalau kita sudah melihat ada peluang, jauhin peluang itu. Itu juga berkaitan dengan film-film yang teman-teman tonton atau hal apapun yang berhubungan dengan online. Jadi lebih baik kita menghindari kalau kita tahu kita tidak sanggup gitu. Nanti teman-teman bisa jatuh ke dalam dosa yang lebih serius lagi. Jadi ini adalah beberapa hal kontra yang bisa terjadi. Nah, mari kita lihat selanjutnya ya. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita memiliki persahabatan online lewat media yang Tuhan sediakan ini? Bersyukur Tuhan menyediakan era online ini. Apa yang bisa kita kerjakan? Yaitu kita menjalin persahabatan online untuk memelihara jalinan persahabatan. Terus itu bisa difungsikan untuk mengirim kabar, berkomunikasi dengan sahabat, keluarga, atau kenalan yang berjarak jauh. Nah, ini dia, saling mendoakan lewat telepon, berdoa dan baca Alkitab bareng via online. Nah, ini sesuatu yang saya berharap teman-teman bisa melakukannya, yaitu saling mendoakan lewat telepon. Dulu orang bisa terbatas gitu. Kalau kita lagi sendiri, kita lagi sedih ketika tidak ada telepon dulu dan media sekarang, kita sendiri aja gitu berdoa. Tapi dengan era saat ini, teman-teman, tadi ya Amsal bilang seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Maka mari ketika teman-teman punya sahabat secara online, yang teman-teman kenal dia, teman-teman tahu dia, doakan dia gitu. Bisa doakan secara pribadi atau lewat telepon. Kayak saya pernah cerita ya ke teman-teman, teman saya yang muslim, waktu itu saya khotbah kan, saya pernah khotbah, saya bilang, saya punya teman agama muslim, dia sering banget cerita, nah ini dia orang yang nulis Wattpad tadi itu, dia sering banget cerita tentang masalahnya, ada satu titik masalahnya tuh saya nggak bisa tolong dia gitu, saya bingung mau nolong dia kayak gimana. Jadi yang saya lakukan adalah, saya berdoa, saya bilang, kamu mau nggak aku doain?
tapi aku berdoa secara Kristen ya. Nah, karena teman saya terpuruk banget, akhirnya dia mau. Nah, saya mendoakan dia, di lewat telepon itu saya mendoakan dia, saya berdoa, tapi saya tutup doa itu dalam nama Yesus gitu. Terus saya berdoa untuk dia, saya doakan dia, dan saya tutup doa itu dalam nama Yesus. Jadi, secara tidak langsung, saya memperkenalkan Kristus kepada dia. Saya memperkenalkan bagaimana caranya saya, ketika saya buntu tidak tahu jalan keluar, saya akan mencari Tuhan gitu. Saya akan datang kepada Tuhan dalam doa. Jadi saya mendoakan teman saya itu sehingga teman saya mengerti. Secara tidak langsung saya menginjili dia lewat doa saya. Jadi itu juga yang bisa teman-teman lakukan ya. Teman-teman bisa melakukan itu dengan teman-teman mendoakan. Teman-teman berdoa untuk sahabat online teman-teman. Doakan saja. Karena kan kita nggak mungkin dibunuh kan ya, kalau doakan meskipun di agama apapun kita nggak akan mungkin dibunuh, karena kan lewat online gitu. Jadi itu bisa menjadi alat untuk kita menginjili juga, menjadi alat untuk kita memperkenalkan Kristus lewat online ini. Atau berdoa dan baca Alkitab bareng gitu. Saya ingat banget tuh pandemi, itu saya ikut gerakan baca Alkitab juga, tapi bukan yang saya kirim ke grup itu. Teman-teman bisa ikut yang di grup, tapi kayaknya waktunya udah habis ya. Nah, itu saya pernah ikut dengan teman-teman saya di seluruh Indonesia gitu. Jadi kami baca Alkitab bareng, terus habis itu kami bertumbuh gitu di dalam baca Alkitab bareng ini. Akhirnya jadi ada semangat, pacuan semangat baca Alkitab bareng. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Nah, oke, teman-teman, sampai sini mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing lagi, silakan. Ada yang mau bertanya atau mau sharingkan tentang hal ini? Yang lain mungkin? Alicia, Kevin, Bella, Vincent, Nia, Lin, siapa? Halo Nia. Mungkin ada yang bisa, ada yang mau sharing-sharing tentang hal ini. Kalau ada yang mau sharing, langsung sharing aja ya. Nah, jadi hal ini ya teman-teman yang bisa kita mengerti bersama. Nah, kita harus bersahabat dengan bijak ya. Firman Tuhan mengatakan ya, ini ada tiga ayat firman Tuhan yang saya ambil tentang bersahabat. Pertama tuh adalah, boleh saya minta satu orang untuk baca? Siapa ya? Bella mungkin, Bella bisa baca? Oke, contoh. Amsal 22 ayat 24-25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Nah, thank you Bella. Nah, teman-teman, ini ya. Ini ayat firman Tuhan mau bilang, kita harus bersahabat dengan bijak. Teman-teman sudah remaja, sudah bisa memilih berteman dengan siapa dan tidak berteman dengan siapa. Kita bukan pilih-pilih teman ya, pilih-pilih teman konotasi negatif, enggak. Tapi saya rasa kita memang harus pilih teman gitu. Bukan pilih-pilih teman, saya nggak mau bergaul sama dia karena dia miskin, atau saya nggak mau bergaul sama dia karena dia jelek, itu jangan, itu nggak boleh gitu. Tapi kita harus bijak dalam memilih, oh saya ingin berteman dengan dia karena saya bisa bertumbuh bersama dengan dia gitu. Saya nggak mau berteman dengan dia karena dia misalnya pemabuk atau dia pemarah gitu. Saya nggak mau ketularan. Karena Amsal bilang bahwa kita bisa memasang jerat buat kita sendiri. Jangan bergaul dengan orang yang lekas gusar tuh, maksudnya yang kayak nggak sabaran, pokoknya orangnya tuh temperamen kayak gitu. Atau pemarah gitu. Kita bisa jatuh seperti itu. Kita bisa menjadi pemarah juga. Nah, mari kita baca ayat berikutnya. Selanjutnya mungkin boleh minta Kevin bacakan. Halo. Iya, Kevin, baca. 1 Korintus ya? Iya. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, firman Tuhan sudah bilang, jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi teman-teman harus memilih pergaulan yang baik. Harus penuh hikmat. Minta Tuhan, berdoa Tuhan. Ketika kita minta hikmat, Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Oh, ini pergaulan buruk, kamu jangan ikut. Nanti kamu akan jatuh ke dalam sesuatu yang buruk itu.
kebiasaan baikmu akan hilang. Kalau teman-teman berkumpul dengan para orang-orang yang suka ngomong kotor, yang setiap hari di sekolah ngomongnya kata-kata kotor, kata-kata kebun binatang dan lain-lainnya, kalau teman-teman terus-terusan bergaul dengan mereka, teman-teman akan menjadi kebiasaan baik teman-teman yang tidak ngomong kotor, itu akan menjadi bisa, teman-teman bisa ngomong kotor. Saya ingat saya punya teman waktu SMP tuh, nggak tahu ya teman-teman pergaulannya kayak gimana sekarang, tapi zaman saya SMP tuh juga sudah anak-anak SMP tuh merokok gitu. Teman-teman cowok saya tuh ngerokok. Nah, ada satu teman cowok saya, dia tuh nggak mau ngerokok. Pokoknya dia ada di kumpulan perokok, tapi dia nggak mau ngerokok. Ya udah, saya pikir hebat ya, dia keren. Dia tetap berteman, tapi dia nggak jadi ikut-ikutan ngerokok. Tapi teman-teman tahu pasti SMA dia ngerokok juga. Jadi maksudnya karena dia sering berkumpul di kumpulan perokok, dia yang tadinya tidak perokok. Akhirnya pas SMA dia jadi merokok. Jadi ini ingat firman Tuhan nggak pernah salah. Firman Tuhan bilang, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Boleh minta Catherine buat baca? Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, ini juga, ini berlaku bukan hanya secara pertemanan fisik ya, tapi pertemanan online juga. Siapa yang bergaul dengan orang bijak, dia akan menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal, dia menjadi malang. Nah, teman-teman, Amsal itu dan beberapa bagian besar firman Tuhan itu memberitahukan tentang pergaulan, tentang persahabatan. Jadi penting untuk teman-teman pegang hal ini. Lalu berikutnya, bersahabat di dalam Tuhan. Jadi kalau yang tadi itu bersahabat dengan bijak, ini kita bersahabat di dalam Tuhan. Boleh minta Vincent buat bacakan? Halo? Vincent, mic-nya kayaknya nggak bisa ya? Halo. Oh iya, boleh tolong bacakan? Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Oke, thank you Vincent. Teman-teman, saya pengen kasih tahu hal ini ya ke teman-teman. Amsal ini bilang ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Artinya apa teman-teman? Kita bisa berteman dengan siapa saja. Kita harus berteman dengan siapa saja. Tapi dalam bersahabat, kita harus memilih sahabat yang di dalam Tuhan. Kata sahabat itu punya arti lebih daripada teman. Jadi ketika kalian punya sahabat, pastikan dia adalah orang yang bisa membawa kalian dekat dengan Tuhan. Pastikan dia adalah orang yang bisa menjadi lebih karib daripada saudara. Kalau teman itu bisa banyak, tapi bersahabat itu kita bisa memilih. Kita berteman tuh kita harus sama siapa saja untuk jejaring, untuk punya link gitu. Tetapi kalau kita bersahabat, kita harus pilih, kita harus selektif. Karena sahabat itu adalah orang yang paling dekat, orang yang sering berbagi cerita. Jadi kita harus selektif. Lalu berikutnya, Aurel, boleh tolong baca? Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, Galatia ini bicara tentang jemaat ya. Itu artinya mereka di dalam Tuhan. Artinya apa teman-teman? Artinya kita kalau punya sahabat, itu kita harus bersahabat di dalam Tuhan. Kita harus punya beberapa orang sahabat yang dia tuh bisa menolong kita, menanggung beban kita di dalam Kristus. Nah, inilah yang harus kita mengerti, inilah yang harus kita pahami. Lalu berikutnya 1 Tesalonika 5 ayat 11. Boleh minta Nialin, ini siapa? Halo, boleh tolong baca? Nia, ini siapa ya? Halo. Oke, Alisa, boleh baca Alisa? Yang Tesalonika, Iya. karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, thank you. Nah, teman-teman, firman Tuhan ini bilang, nasihatilah seorang yang lain dan saling membangun seperti yang kamu lakukan. Nah, ini kita harus saling menasihati, saling membangun sebagai seorang sahabat.
Dan kita di dalam nasihat itu kan harus mengarahkan kepada kita nasihat yang di dalam Tuhan. Maka kalau teman-teman punya sahabat, teman-teman coba lihat dia, apakah dia sahabat yang bisa membawa teman-teman semakin dekat dengan Tuhan. Kalau teman-teman belum punya, berdoa minta kepada Tuhan sahabat yang di dalam Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan. Nah ini juga ya, Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amsal 27 ayat 5 sampai 6. Boleh minta tolong Rian buat bacakan? Oke, Amsal 27 ayat 5 sampai 6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Nah, masih ingat Yudas kan teman-teman? Yudas kan dia mencium Tuhan Yesus lalu dia menjual. Jadi artinya apa? Kawan atau teman itu tuh bisa menjadi lawan kalau dia tidak menegur sahabatnya. Makanya teman-teman, kalau teman-teman dapat teguran dari sahabat kalian, kalau sahabat kalian menegur kalian, kalian salah, lalu ada yang menegur, kalian harus bersyukur kepada orang itu, kepada teman itu. Karena apa? Karena Amsal bilang, lebih baik teguran yang nyata-nyata, lebih baik ada teguran yang nyata, kamu tuh salah, kamu jangan sampai kayak gitu, kamu kok nggak ke gereja, kok kamu ngomong kotor, kamu kenapa seperti itu? Kalau ada teguran yang nyata-nyata, itu tanda kasih, itu tandanya dia mengasihi kalian, daripada kasih yang tersembunyi, kayak ciuman Yudas itu. Nah inilah yang harus kita melihat ya, kalau teman-teman harus terlibat di dalam persahabatan online, temukanlah sahabat-sahabat online yang seperti itu, temukanlah mereka di dalam Tuhan. Hari Minggu lalu kayaknya Keisha baru cerita ke saya, dia punya sahabat online di Depok ya, di Depok, terus sahabatnya itu cerita ke dia tentang pergumulan di rohani Kristen sekolahnya gitu. Jadi peran Keisha saat lewat sahabat online harus, kalau ada kasus seperti itu ya kita harus mendoakan sahabat kita itu, menolong dia meskipun dia jarak jauh di sana, tapi dia melayani, kita bisa mendengarkan dia, bersahabat dengan dia. Nah ini adalah contoh dari bagaimana kita memiliki sahabat di dalam Tuhan, menemukan sahabat di dalam Tuhan. Dan setiap kita harusnya punya sahabat itu. Kalau teman-teman belum punya, berdoa minta kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan sahabat. Nah ini, menjalin komunikasi, bukan budak teknologi komunikasi. Jadi jangan mengorbankan waktu dengan orang dekat, terutama keluarga, gara-gara terobsesi dengan komunikasi canggih ini. Firman Tuhan mengingatkan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mana bisa lihat gambar sebelah kiri ya. Di sini mau menunjukkan bahwa online itu bisa mendekatkan yang jauh. Itu bagus, itu sesuatu yang sangat keren banget di era saat ini. Bisa mendekatkan yang jauh. Tetapi kita lihat di sebelah kanan. Online itu bisa menjauhkan yang dekat. Nah, kita harus balance, kita harus berhikmat. Kita bisa menjalin komunikasi dengan orang yang jauh, itu baik, itu bagus, tapi jangan lupakan, kita juga punya orang-orang terdekat yang harus kita jaga relasinya. Jangan sampai online mendekatkan yang jauh, tetapi menjauhkan yang dekat. Nah ini yang harus kita pelajari ya teman-teman. Kita harus menjalin komunikasi, tetapi bukan budak teknologi komunikasi. Jangan mau diperbudak dengan teknologi komunikasi ini. Nah, selanjutnya itu adalah makin banyak kita mengenal orang lewat online, maka membuat kita semakin bisa menyeleksi mana orang yang bisa menjadi sahabat dan mana yang hanya berteman saja. Nah, ini dia lah ya teman-teman. Fasilitas online itu membuka pintu perkenalan. Ia tidak dapat membuka pintu persahabatan. Cara terbaik membangun persahabatan perkenalan yang mendalam adalah lewat perjumpaan tatap muka. Tidak ada yang dapat menggantikan interaksi langsung untuk mengenal seseorang. Jadi, teman-teman, silakan memulai perkenalan lewat online. Namun, jangan mengambil keputusan penting menyangkut hidup lewat online. Ingat, kita hidup bersama di dalam dunia nyata, bukan di dunia maya. Jadi, pastikan bahwa kita mengenalnya secara langsung untuk suatu kurun waktu yang panjang. Jadi, kita bisa mengenal lewat online, tetapi kalau bisa kita memiliki sahabat-sahabat yang di dunia nyata, yang bisa
merangkul kita saat kita menangis, bisa berdoa bersama dengan kita, memeluk kita. Nah, seperti hal itu. Nah, ini dia, online tidak bisa menggantikan pertemuan secara fisik. Jadi persahabatan itu adalah sesuatu yang positif dan sangat dibutuhkan, tetapi kita juga harus tahu batas-batasannya, sehingga tidak merugikan diri kita, keluarga kita, dan orang lain. Jadi connecting people itu penting, interaksi sosial itu juga penting. Jadi marilah kita berhikmat dan berbijaksana dalam menggunakan media online ini. Nah, ini adalah satu hal yang teman-teman perlu tahu tentang persahabatan. Untuk tahu persahabatan, kita butuh pengorbanan. Kita butuh memberikan waktu kita. Persahabatan juga tuh harus membawa kita dekat kepada Tuhan. Dan fungsi sahabat itu juga sebenarnya menjaga kesehatan mental sahabatnya. Karena seperti teman-teman tahu lah ya, kita mungkin bisa punya masalah di rumah, tapi teman-teman atau sahabat-sahabat tuh bisa menjadi sukacita gitu, bisa menjadi kesenangan kita, kumpul bareng teman-teman tuh lebih enak gitu, seringkali seperti itu. Maka kita harus mencari sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang di dalam Tuhan, teman yang mau bertumbuh bersama. Nah, inilah yang bisa saya sharingkan tentang bagaimana tentang dunia online itu. Nah, sampai sini mungkin ada yang teman-teman mau tanyakan? Apa ada yang mau ditanyakan atau mau kita diskusikan bersama tentang online ini? Jadi, kesimpulannya adalah saya tidak melarang teman-teman untuk berteman secara online, menemukan teman secara online itu tidak salah, tetapi ingat katanya si pengkhotbah. Pengkhotbah kan bilang kalau misalnya kita harus penuh hikmat dan kebijaksanaan. Kita perlu tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Atau ada yang mau sharingkan lagi? Tidak ada lagi? Oke, jika sudah tidak ada, mari kita berdoa. Sebentar. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Kami bersyukur untuk beberapa hal yang boleh kami pahami. Tuhan, ajarlah kami agar kami boleh menjadi sahabat-sahabat yang berkenan di hadirat Tuhan. Jagalah pergaulan anak-anak remajamu ini Tuhan. Jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang salah, pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Dan biarlah Engkau boleh terus menjaga dan memelihara setiap anak-anak-Mu, agar ketika mereka harus berinteraksi secara online, mereka boleh menemukan teman-teman online yang berkenan di hadirat Tuhan. Sahabat-sahabat yang boleh membangun satu dengan yang lain, sehingga boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang baik akan Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan, kami bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.